Halo, saya ahli gizi Dr. Agus Setiawan. Melalui video hari ini, Toh ingin melanjutkan rangkaian episode di mana saya berbicara tentang khasiat yang mendukung kesehatan dari produk-produk tertentu. Berhubung saya adalah pendukung besar penggunaan tanaman obat, video hari ini didedikasikan cok kunyit atau yang dikenal sebagai turmeric. Sebagai informasi unik, kunyit adalah tanaman dari keluarga jahe yang juga sering disebut sebagai saffron India. Nama kunyit dalam istilah ilmiah berasal dari kata Latin terra, merita, yang secara harfiah berarti tanah yang layak atau tanah yang berharga, yang merujuk pada warnanya yang menyerupai tanah. Jika Anda tertarik dengan manfaat kesehatan dari mengonsumsi kunyit secara teratur, silakan tonton episode ini di saluran Sehat Itu Menyenangkan. Sebelum saya membahas khasiat kunyit yang mendukung kesehatan, pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat tentang kandungan yang bertanggung jawab atas efek penyembuhannya. Kelompok senyawa kimia terpenting dalam kunyit adalah kurkuminoid, dengan perwakilan utamanya adalah kurkumin. Kurkumin adalah bahan yang memberikan warna kuning oranye pada kunyit. Menariknya, kurkumin digunakan sebagai pewarna dalam produksi pangan. Jika Anda sesekali membaca label produk makanan, Anda mungkin akan menemukan kurkumin lebih dari sekali yang muncul di bawah nomor S100. Kehadiran kurkumin sebagai bahan tambahan pangan ini membuktikan bahwa tidak semua bahan dengan nomor E itu tidak berharga atau berbahaya. Namun saya akan segera mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul di sini. Sayangnya bila digunakan sebagai pewarna makanan, kurkumin hadir dalam produk dalam jumlah yang sangat kecil. Jumlah tersebut terlalu sedikit untuk bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Sekarang setelah kita mengetahui bahan apa yang memberikan khasiat pada kunyit, saatnya untuk membahasnya lebih dalam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah mengenai kurkumin, bukan kunyit itu sendiri. Jadi, izinkan saya menggunakan kedua nama tersebut secara bergantian. Salah satu manfaat kesehatan terpenting dari kunyit adalah kemampuannya untuk menurunkan kadar glukosa darah. Para ilmuwan telah mengamati bahwa penggunaan kunyit dan kurkuminoid dapat menyebabkan pengurangan kadar gula darah yang signifikan. Pengurangan yang signifikan ini mencapai hampir 9 mg. Berdasarkan hasil yang diperoleh, para peneliti menyimpulkan bahwa konsumsi kunyit dapat menjadi elemen berharga yang mendukung pengobatan pasien dengan glikemi abnormal, yaitu mereka dengan kadar glukosa darah yang terlalu tinggi. Keuntungan menggunakan kunyit juga mencakup aksinya terhadap trigliserida darah. Para peneliti telah menunjukkan bahwa orang yang diberikan kurkumin mengalami penurunan kadar trigliserida sebanyak 26 mg, DL dan kolesterol LDL sebanyak lebih dari 11 mg. Ini berarti kunyit dapat melindungi kesehatan orang yang berada pada risiko khusus terkena penyakit kardiovaskular, terutama karena kadar trigliserida yang tinggi atau rasio HDL terhadap LDL yang tidak menguntungkan. Hal ini sangat berharga bagi pasien dengan diagnosis dislipidemia, yaitu gangguan pada profil lipid darah. Sebagai contoh, penggunaannya sampai batas tertentu dapat mencegah pembentukan plak aterosklerotik dan konsekuensi kesehatan lebih lanjut. Kunyit memiliki khasiat anti-inflamasi atau anti peradangan yang terdokumentasi dengan baik. Ada banyak studi dalam literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa penggunaan kurkumin dikaitkan dengan penurunan tingkat senyawa pro-inflamasi seperti protein C reaktif yang disingkat sebagai CRP dan interleukin 6. Sifat-sifat ini diterjemahkan ke dalam efek klinis yang spesifik. Pada tahun 2016, sebuah makalah penelitian ekstensif dirilis yang mengonfirmasi bahwa kunyit efektif dalam meredakan peradangan pada sendi. Para ilmuwan telah menunjukkan bahwa penggunaan kurkumin dapat meredakan rasa sakit dan meningkatkan fungsi sendi pada orang yang berjuang dengan osteoartritis lutut. Kunyit juga dipercaya memiliki efek antidepresan. Hasil terbaru dari analisis banyak studi ilmiah telah menunjukkan dengan jelas bahwa orang dengan depresi yang mengonsumsi kurkumin menunjukkan peningkatan dalam hasil yang mereka peroleh pada skala Hamilton. Skala Hamilton adalah sebuah teks yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala depresi. Sederhananya, kurkumin dapat mengurangi keparahan gejala depresi. Menariknya, efek ini lebih terlihat pada pria dibandingkan pada wanita. Selain itu, kurkumin telah terbukti memiliki khasiat anksiolitik atau pereda kecemasan pada orang dengan gangguan depresi. Sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pasien yang diberikan kurkumin mengalami lebih sedikit kecemasan dibandingkan dengan mereka yang berada dalam kelompok placebo. Semua data ini mengonfirmasi bahwa kunyit dapat menjadi bahan penting dalam mendukung kerja obat antidepresan dan anksiolitik. Tampaknya orang yang menderita kolitis ulceratif juga dapat memperoleh manfaat kesehatan dari penggunaan kurkumin. Para peneliti menemukan bahwa menambahkan kurkumin ke dalam mesalasin, sebuah obat antiinflamasi non-steroid, terbukti membantu dalam menginduksi remisi klinis, yaitu hilangnya gejala penyakit tersebut. Sebagaimana yang dapat Anda baca dalam makalah penelitian,
Sebanyak sedikit di atas 53% pasien dengan kolitis ulceratif yang meminum obat tersebut dikombinasikan dengan kurkumin mendapatkan manfaat yang nyata dibandingkan dengan mereka yang hanya menggunakan obat saja. Selain itu, studi lain telah menunjukkan bahwa kurkumin mengurangi peradangan pada orang dengan kolitis ulceratif dan mengurangi aktivitas penyakit tersebut. Jika kita membahas topik penyakit sistem pencernaan, saya juga harus menyebutkan pengaruh kunyit terhadap proses tukak lambung atau MAAG. Para peneliti telah memperhatikan bahwa mengonsumsi kurkumin dalam kombinasi dengan obat-obatan yang digunakan untuk mengeradikasi atau menghilangkan bakteri Helicobacter pylori yang bertanggung jawab atas pembentukan tukak lambung dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada pemberian obat-obatan saja. Masuknya kurkumin dalam regimen pengobatan standar dapat meredakan gejala gangguan pencernaan, termasuk sakit perut pada pasien dengan tukak lambung ini. Meskipun harus dicatat bahwa sayangnya kurkumin tidak memiliki efek yang signifikan dalam menyingkirkan infeksi yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Pada tahun 2020, sebuah publikasi ilmiah yang komprehensif dirilis yang membuktikan bahwa penggunaan kurkumin dapat memfasilitasi penurunan berat badan. Berdasarkan banyak penelitian, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi kurkumin mengalami penurunan berat badan sedikit di atas 1 kg. Namun saya harus menekankan bahwa 1 kg ini bukanlah jumlah yang banyak mengingat penelitian tersebut berlangsung selama beberapa minggu. Ngomong-ngomong, saya mungkin perlu menambahkan juga bahwa efektivitas tertentu dapat dicapai dengan mengonsumsi setidaknya 1000 mg kurkumin per hari selama setidaknya 8 minggu penerapan studi ini. Kesimpulannya adalah penggunaan kunyit dapat membantu dalam penurunan berat badan. Tetapi, jika Anda mengikuti diet dengan defisit energi, janganlah mengharapkan keajaiban terjadi begitu saja. Menurut data literatur, orang yang berjuang dengan penyakit hati harus mempertimbangkan untuk menambahkan kunyit ke dalam pola makan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kurkumin dapat berkontribusi pada pengurangan konsentrasi enzim hati dalam darah yang bermanfaat dan signifikan pada orang yang menderita penyakit perlemakan hati non-alkohol. Selain itu, kurkumin dapat mengurangi fibrosis hati. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti juga mencatat bahwa penggunaan kurkumin dapat menurunkan kadar bilirubin darah dan memperpendek waktu protrombin. Ini adalah indikator penting yang berguna dalam menilai fungsi hati. Selain itu, kurkumin membantu dalam mengurangi aktivitas dan keparahan sirosis hati pada pasien yang menderita penyakit ini. Para atlet juga dapat memperoleh manfaat kesehatan dari mengonsumsi kurkumin. Hal ini dikarenakan kunyit mengurangi rasa nyeri dan kerusakan otot yang disebabkan oleh olahraga. Selain itu, kunyit meredakan peradangan dan mengurangi stres oksidatif pada jaringan otot. Oleh karena itu, kunyit merupakan sarana yang baik untuk regenerasi otot dan meningkatkan efisiensinya dalam sesi latihan berikutnya. Pastinya banyak dari Anda sekarang bertanya-tanya dalam bentuk apa yang terbaik untuk mengonsumsi kunyit. Tentu saja Anda dapat menambahkannya ke dalam teh atau sebagai bumbu untuk daging atau nasi. Namun jumlah bumbu seperti itu tampaknya terlalu kecil untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari tanaman obat ini. Saya pikir solusi yang baik untuk memasukkan sedikit lebih banyak kunyit adalah dengan menyiapkan apa yang disebut susu emas atau golden milk. Untuk menyiapkannya, campurkan 1 gelas susu atau minuman nabati misalnya susu almond dengan 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok teh madu, 1 sendok teh minyak nabati, dan sejumput jahe segar yang dihaluskan. Perlu juga ditambahkan sedikit merica ke dalam seluruh campuran tersebut. Hal ini dikarenakan kurkumin dalam kunyit sangat sulit diserap oleh tubuh. Dan sebuah senyawa yang disebut piperin yang ditemukan dalam merica dapat meningkatkan penyerapannya bahkan hingga beberapa puluh kali lipat. Solusi lainnya adalah menyiapkan apa yang disebut turmeric shot-nya. Ini adalah minuman berbahan dasar jus jeruk dan lemon sebaiknya, yang baru diperas tentu saja dengan tambahan kunyit segar atau kering serta jahe. Di internet, Anda dapat menemukan banyak resep untuk menyiapkan campuran yang mendukung kesehatan ini. Namun jika Anda tidak menyukai rasa kunyit, tetapi Anda peduli dengan khasiatnya, maka jalan keluar dari situasi ini adalah dengan menggunakan suplemen makanan dengan kandungan kurkumin. Jika Anda memutuskan opsi ini, pilihlah hanya sediaan yang selain kunyit juga mengandung piperin yang seperti saya sebutkan memfasilitasi penyerapan kurkumin. Semua studi yang saya kutip mengonfirmasi bahwa kunyit adalah salah satu tanaman obat yang paling sehat. Praktis kita semua bisa mendapatkan manfaat dari konsumsinya. Oleh karena itu, jika Anda tidak keberatan dengan rasa kunyit, saya sarankan agar Anda memasukkannya ke dalam pola makan harian Anda. Jika Anda tertarik dengan khasiat kesehatan dari berbagai produk dan ingin saya menyiapkan episode terpisah tentang mereka, silakan berikan saran Anda di kolom komentar di bawah video ini. Sekian untuk hari ini dari saya.
Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.